Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amisa. Saya dari program studi teknologi rekayasa kimia industri. Saya akan menjelaskan tentang MSG. MSG, monosodium glutamat, atau lebih sering kita sebut micin, adalah bahan dapur yang kerap digunakan untuk bahan memasak. Meski begitu, kehadirannya menuai kontroversi. Ada yang bilang buruk karena diduga menyebabkan asma, sakit kepala, dan kerusakan otak. Namun, menurut FDA, the Food and Administration, MSG itu aman, dengan catatan tidak melebihi ambang batas konsumsi. MSG ini adalah garam yang terbentuk dari sodium dan asam glutamat. Asam glutamat ini sendiri adalah salah satu asam amino yang lazim ditemui di berbagai protein. MSG yang dibuat di Indonesia berasal dari tetes tebu atau molase yang merupakan hasil samping dari penggilingan gula dan hasil bahan pati lainnya seperti tapioka dan sejenisnya. Fermentasi tentunya memerlukan bakteri yang digunakan. Tidak semua jenis bakteri yang bisa digunakan untuk produk yang diinginkan. Untuk pembuatan MSG sendiri, bakteri yang digunakan dalam fermentasi yaitu bakteri Micrococcus glutamicus yang merupakan bakteri aerob. Menurut Pepler 1967, asam glutamat dihasilkan oleh bakteri Micrococcus glutamicus, di mana biosintesa asam glutamat bersifat aerob. Dengan menggunakan mikroorganisme Micrococcus glutamicus, dapat dihasilkan asam glutamat dari medium yang mengandung glukosa dan amonia. Pada pembiakan aerobik, dapat menghasilkan sejumlah besar asam glutamat dari karbohidrat. Prinsipnya, semua bahan dasar itu mempunyai gula yang bisa diproses dengan fermentasi. Mikroorganisme dalam fermentasi glutamat. Yang pertama, bersel tunggal, yang kedua gram positif, yang ketiga aerobik, yang keempat tidak berspolurasi, yang kelima tidak berflagela, dan yang keenam memerlukan biotin untuk faktor pertumbuhan esensialnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Agnes Marito Hasian Syahaan. Agnes, dipersilahkan. Kelas saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Amisa. Unit fermentasi merupakan tahap pengolahan bahan baku menjadi asam glutamat yang melibatkan mikroorganisme pada proses pengubahannya. Tujuan utama proses fermentasi adalah untuk mendapatkan hasil metabolisme bakteri yang menghasilkan asam glutamat. Tetes tebu yang digunakan sebagai bahan baku mempunyai kandungan gula yang tinggi. Gula tersebut digunakan untuk reproduksi sel dan untuk menghasilkan asam glutamat. Dalam proses fermentasi ini menggunakan bioreaktor tipe feedback, di mana tipe ini telah diterapkan secara luas dalam berbagai macam industri fermentasi dan relatif lebih mudah digunakan dibandingkan dengan proses continue. Proses ini dinyatakan sebagai tipe feedback karena hasil keluaran tunggal pada akhir inkubasi. Media yang digunakan pada proses pembuatan MSG itu ada dua. Yang pertama molasses atau tetes tebu, yang merupakan produk sampingan dari industri pengolahan gula tebu atau gula bit yang masih mengandung gula dan asam-asam organik. Tetes tebu didapatkan dari hasil pemisahan dengan kristal gula pada pengolahan gula tebu. Yang kedua, beet molasses memiliki fungsi yang sama dengan tetes tebu atau molase, yaitu sebagai bahan baku tambahan pembuatan MSG. Faktor yang mempengaruhi proses MSG. Yang pertama, biarkan tumbuh pada suhu 28 derajat Celcius selama 24 jam. Apabila pH turun, maka ditambah dengan NH3 untuk menjaga pH tetap. Yang kedua, sterilisasi peralatan dilakukan sebelum dan sesudah peralatan fermentasi digunakan, karena bakteri yang digunakan untuk fermentasi tidak akan membentuk glutamic acid apabila terkontaminasi bakteri lain. Yang ketiga, jumlah bakteri yang ada di fermenter tidak boleh terlalu tinggi. Pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali akan menghasilkan asam glutamat yang rendah, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Yang ketiga, unsur kalsium pada molasses merupakan zat yang tidak dikehendaki. Jika kandungan kalsiumnya melebihi batas, maka hasil produknya tidak efisien.
berikut merupakan proses pembuatan MSG. Pada proses pembuatan MSG, tetes tebu dari setiap pabrik gula ditampung dalam tangki penampung tetes tebu. Tetes tebu yang berada dalam tangki penampung dianalisa komposisinya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk proses fermentasi. Analisa tersebut dilakukan untuk mengetahui kemungkinan menurunnya kadar gula yang terdapat dalam tetes tebu selama berada di tangki penampung tetes tebu tersebut. Molasses treatment dibagi menjadi dua tahap proses, yaitu yang pertama pencampuran tetes tebu. Tetes tebu yang digunakan diperoleh dari berbagai macam pabrik gula sehingga akan diperoleh jenis atau kualitas tetes tebu yang berbeda. Kemudian tetes tebu dari tangki-tangki penampung dicampur menjadi satu dengan perbandingan tertentu dalam tangki timbang. Yang kedua, pembersihan tetes tebu. Pembersihan tetes tebu dari pengotor merupakan tahap pertama pengolahan tetes tebu. Melalui tahap pencampuran, maka tetes tebu dimasukkan di tangki molasses treatment. Pembersihan tetes tebu mulai dilakukan di tangki molasses treatment dengan pemasakan. Pemasakan tetes tebu bertujuan untuk mengurangi kotoran yang tidak dikehendaki. Pemasakan dalam tangki molasses treatment dilakukan dengan penambahan asam sulfat. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan steam pada suhu 60 derajat Celcius dan diaduk selama 1 jam dengan kecepatan 24 rpm. Setelah selesai ditambahkan Aron Fish untuk tetes tebu dipompa ke mesin sand cyclone untuk memisahkan tetes tebu dari kotoran kecil atau halus dan endapannya. Tetes tebu bersih lalu dipompa ke mesin Westphalia separator untuk dipisahkan antara cairan yang mengandung endapan yang disebut PPT atau precipitate dan tetes tebu bersih. Setelah itu tetes tebu bersih akan ditampung di penampung tetes tebu bersih dan selanjutnya digunakan di proses fermentasi. PPT atau precipitate hasil dari pengendapan di thickener dan pemisahan di separator akan diendapkan dan diproses lagi di tangki treatment. Di tangki treatment dilakukan pengenceran dengan air dan asam sulfat untuk mengendapkan tetes tebu. Tetes tebu bersih dari PPT masuk ke tangki penampung sementara dan kemudian masuk ke sand cyclone kembali untuk dipisahkan dari kotoran. Proses ini berjalan terus-menerus. Kemudian PPT hasil proses pengendapan dimasukkan ke SDC atau super decenter untuk dipisahkan cairan dengan endapannya. Cairan yang terpisah dinamakan air PPT yang masih banyak mengandung kadar gula atau total sugar. Air PPT akan dimasukkan pada tangki molasses treatment untuk dicampurkan pada bahan yang dipanaskan karena mempunyai kandungan gula yang masih tinggi. Sedangkan PPT yang berupa endapan dari SDC masuk ke unit pengolahan limbah atau UPL.